Halo semuanya, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu momen yang paling kelam dan kompleks dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965. Lewat berbagai catatan sejarah yang ada, kita akan menelusuri rentetan fakta dan lini masanya secara objektif. Kita akan coba pahami sama-sama sebenarnya apa sih yang memicu malam yang begitu tragis tersebut. Nah, buat paham gambaran utuhnya, konteks dari peristiwa ini krusial banget. Coba bayangkan, setelah berabad-abad dijajah dan akhirnya merdeka, Indonesia tiba-tiba harus menghadapi ancaman berdarah dari dalam rumahnya sendiri. Sumber-sumber sejarah menyebutkan kalau gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit ini punya tujuan besar buat mengubah arah ideologi negara kita. Tragisnya, ambisi ini pada akhirnya harus merenggut nyawa 7 perwira tinggi militer serta beberapa masyarakat sipil yang gak bersalah. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Latar belakang tensi politik. Konflik sebesar ini jelas nggak terjadi dalam semalam. Kalau kita tarik mundur lini masanya, bibit ketegangan udah kelihatan dari tahun 1956 waktu PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima. Idenya adalah mempersenjatai para petani dan buruh. Tentu saja, pimpinan Angkatan Darat saat itu menolak keras ide ini karena khawatir pasukan tersebut bakal dipakai untuk merebut kekuasaan. Nah, puncaknya mulai terasa di bulan Mei 1965 pada peristiwa Bandar Betsi, di mana seorang anggota TNI, Pelda Sujono, tewas di tangan organisasi sayap PKI. Rentetan friksi panjang inilah yang akhirnya berujung pada rapat rahasia di tanggal 28 September untuk merencanakan aksi penculikan. Di masa-masa itu, perang informasi benar-benar liar banget. Di satu sisi, menyebar rumor soal adanya Dewan Jenderal, yang katanya didukung oleh sebuah dokumen bernama Dokumen Gilchrist. Rumor ini menuduh kelompok perwira militer lagi bersiap buat melakukan kudeta. Tapi pimpinan Angkatan Darat seperti Lejen Ahmad Yani dan Jenderal A.A. Nasution langsung membantah keras kabar itu. Mereka meluruskan bahwa yang ada itu cuma Wanjati, alias Dewan Kepangkatan Tinggi yang murni mengurusi promosi karir militer, bukan urusan politik. Yang bikin suasana makin panas, kebetulan banget muncul desas-desus kalau kesehatan Presiden Soekarno saat itu memburuk. Wah, ini otomatis bikin panik banyak pihak soal siapa yang bakal nerusin kekuasaan kan? Kepanikan inilah yang rupanya dijadikan momentum oleh Ketua Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman, dan Letkol Untung. Mereka merapatkan barisan dan mematangkan daftar target perwira tinggi anti-komunis yang bakal mereka culik. Lalu, gimana persiapannya? Kita masuk ke bagian 2, rencana operasi penculikan. Coba perhatikan angka ini, 4.130. Ini bukan jumlah yang main-main. Ini adalah total pasukan pembelot dan kekuatan sipil bersenjata yang berhasil dikumpulkan oleh Letkol Untung buat beraksi di malam itu. Bisa dibayangkan kan seberapa masif dan niatnya mobilisasi operasi ini? Dengan kekuatan sebesar itu, operasinya dijalankan dengan presisi tingkat tinggi. Letkol Untung membagi pasukan ini ke dalam 3 unit khusus. Unit Pasopati yang dipimpin Letda Arif dikasih tugas paling berat, berburu dan menculik para jenderal di waktu yang bersamaan. Lalu ada unit Bima Sakti yang ditugaskan buat menguasai titik-titik vital ibu kota, seperti Monas, stasiun radio RRI, dan Telkom. Terakhir, unit Gatot Kaca disiagakan khusus untuk menjaga markas utama mereka di daerah Lubang Duaya. Dan sekarang, kita tiba di malam nahas tersebut, bagian 3, kronologi tragedi penculikan. Di dini hari tanggal 1 Oktober, operasi itu dieksekusi dengan cepat. Hasil akhirnya terbagi menjadi 2 skenario yang sama-sama memilukan. Letjen Ahmad Yani, Majen M.T. Haryono, dan Brigjen D.I. Panjaitan memberikan perlawanan hebat namun akhirnya gugur di kediaman mereka sendiri. Sementara itu, Majen R. Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean sayangnya berhasil ditangkap dan dibawa dalam keadaan hidup menuju markas para penculik. Untuk mereka yang gugur di rumah, catatan sejarah mendeskripsikan detail yang benar-benar menyayat hati. Lejen Ahmad Yani ditembak karena menolak dibawa pergi sebelum mandi dan ganti baju, sebuah peristiwa tragis yang bahkan disaksikan langsung oleh putranya yang baru berusia 7 tahun. Majen Haryono gugur saat nekat mencoba merebut senjata pasukan di dalam kamarnya yang gelap. Sedangkan Brigjen Panjaitan, yang sadar saluran teleponnya udah diputus, menolak menyerah begitu saja. Beliau memilih mengenakan seragam militer lengkapnya sebelum akhirnya dieksekusi di halaman rumahnya sendiri. Di tempat lain, Majen Suprapto, Majen S. Parman, dan Brigjen Sutoyo menghadapi taktik yang sedikit berbeda. Mereka diperdaya oleh oknum pasukan Cakrabirawa yang membelot. Masalahnya, Cakrabirawa ini kan pasukan pengawal presiden, jadi jelas para jenderal ini nggak curiga. Saat dibangunkan tengah malam dan dibilang kalau Presiden Soekarno memanggil mereka secara darurat, mereka langsung ikut tanpa perlawanan. Bahkan sebagian dari mereka dibawa pergi masih memakai pakaian tidur.
Di tengah kepanikan malam itu, ada satu momen pengorbanan luar biasa. Terdengar teriakan lantang, "Saya Nasution!" Teriakan ini datang dari Letnan 1 Pierre Tendean. Waktu pasukan penculik mengepung rumah komandannya, Jenderal A.H. Nasution, Tendean dengan sangat berani maju ke depan. Dia sengaja berbohong dan mengaku sebagai Nasution supaya komandannya punya kesempatan untuk kabur. Tendean akhirnya ditangkap menggantikan sang jenderal. Waktu yang diberi dari pengorbanan Tendean tadi rupanya nggak sia-sia. Jenderal Nasution berhasil lolos dengan cara melompati tembok ke arah pekarangan Duta Besar Irak. Beliau jadi satu-satunya target jenderal utama yang selamat dari penculikan malam itu. Tapi, harga pelarian ini sungguh mahal. Penjaga rumahnya, Karel Satswitubun, tewas terbunuh. Yang paling menyesakan, putri kecil Nasution, Ade Irma Suryani, ikut tertembak dalam kekacauan tersebut, dan akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Setelah malam yang kacau itu berlalu, kita masuk ke bagian 4, temuan di lubang buaya. Kalau kita pantau pergerakannya dari jam ke jam, respon dari pihak militer ternyata luar biasa cepat. Pagi harinya di tanggal 1 Oktober, kelompok pembelet sempat mengambil alih stasiun RRI dan ngumumin pembentukan Dewan Revolusi. Tapi sorenya, pasukan RPKAD langsung membalas dan melakukan serangan balik. Pencarian gila-gilaan langsung dimulai. Sampai akhirnya di tanggal 3 Oktober, Mayor Santoso berhasil menemukan lokasi para korban berkat petunjuk emas dari Sukirman, seorang agen polisi yang berhasil lolos dari sekapan para penculik. Petunjuk dari Sukirman itu mengarahkan tim ke sebuah area yang sengaja ditutupi dedaunan. Di bawahnya, mereka menemukan realitas yang sangat kelam. Sebuah sumur tua yang sempit banget dengan kedalaman mencapai 12 meter. Tanggal 4 Oktober, pasukan amfibi KKO Angkatan Laut langsung diterjunkan untuk mengangkat ke-7 jenazah pahlawan kita dari dasar sumur di kawasan lubang buaya tersebut. Negara tentu nggak tinggal diam melihat ini semua. Kita sampai di bagian 5, penumpasan dan penghormatan terakhir. Nggak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam di tanggal 1 Oktober, Meijen Soeharto dan Kolonel Sarwo Edie memimpin pasukan untuk merebut kembali fasilitas-fasilitas vital. Besoknya, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang jadi basis operasi kelompok tersebut juga berhasil dikuasai ulang. Ini membuktikan kalau gerakan ini sebenarnya sama sekali nggak dapat dukungan dari masyarakat luas. Puncaknya, di tanggal 5 Oktober, pemakaman kenegaraan yang penuh haru dilangsungkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara, ke-7 perwira yang gugur ini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Mereka semua juga dianugerahi kenaikan pangkat anumerta 1 tingkat lebih tinggi. Ahmad Yani diangkat menjadi Jenderal TNI. Suprapto, Haryono, dan S. Parman menjadi Letnan Jenderal. Panjaitan dan Sutoryo menjadi Mayor Jenderal. Serta Pierre Tendean, si ajudan pemberani itu, dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten. Tragedi memilukan ini akhirnya mengubah kalender nasional kita selamanya. Tanggal 1 Oktober resmi ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini bukan sekedar hari libur biasa loh. Ini adalah hari peringatan untuk terus mengingat betapa tangguhnya ideologi bangsa kita, Pancasila, yang berhasil bertahan meski diguncang ancaman internal yang hampir memecah belah negara. Nah, dari semua perjalanan sejarah tadi, ada satu pertanyaan krusial yang harus kita renungkan. Gimana caranya kita memastikan kalau kita benar-benar belajar dari sejarah kelam ini supaya tragedi serupa nggak pernah lagi meretakkan bangsa kita? Membedah masa lalu secara objektif itu penting banget untuk ngingetin kita kalau persatuan nasional itu harganya tak ternilai. Teruslah berpikir kritis, jangan lelah belajar sejarah, dan sampai jumpa di analisis materi kita selanjutnya.